harapan di tengah carut-marutnya dunia pendidikan di Indonesia. Oke, sebelumnya tujuan dari video ini ku buat bukan untuk bermaksud menjatuhkan siapapun, tapi ini adalah bentuk kritik dan juga harapan untuk dunia pendidikan Indonesia ke depannya. Seperti yang kita tahu, Presiden dan Wakil Presiden terpilih sudah dilantik kemarin pada tanggal 20 Oktober 2024. Nah, setelah dilantik, Presiden langsung memilih menteri-menteri baru yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Di antara menteri yang baru tersebut termasuk Menteri Pendidikan. Dan beliau yang ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan yang baru ialah Pak Abdul Mukti. Untuk kali ini Menteri Pendidikan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah dipisah dengan Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi. Sedangkan yang ditunjuk untuk Menteri Pendidikan Tinggi adalah Profesor Satrio. Tapi aku nggak mau bahas untuk pendidikan tinggi ya, kita fokuskan saja pada pendidikan dasar. Aku sekarang sedikit optimis dengan sosok Bapak Abdul Mukti sebagai Mendikdasmen atau Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan apa faktor yang membuat aku optimis? Pertama, beliau merupakan seorang pakar pendidikan Islam di Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 sampai 2027. Backgroundnya di bidang pendidikan lumayan mentereng. Ia juga merupakan guru besar bidang pendidikan agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dikukuhkan pada 2 September 2020. Beliau juga mendapat banyak penghargaan di bidang pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Kira-kira seperti itu sih profil singkat Mendikdasmen kita yang baru. Untuk selebihnya kalian bisa cari tahu sendiri di Wikipedia. Dan aku saranin di Wikipedia yang berbahasa Inggris, jangan yang bahasa Indonesia. Karena kalau yang bahasa Indonesia, orang bisa mengedit semuanya bebas tapi ngaco. Jadi aku saranin untuk yang berbahasa Inggris. Nah, pasca dilantik beliau langsung memberikan statement yang sangat menarik, yaitu beliau akan kaji ulang soal zonasi, kemudian soal kurikulum merdeka, dan juga mengkaji ulang soal ujian nasional. Dari sini aku sendiri berharap beliau benar-benar mengkaji ulang 3 hal tersebut. Sebelum kita beralih ke 3 hal tersebut, kita perlu menyoroti beberapa fakta di lapangan bahwa masih ada loh anak SMA yang belum bisa membaca dengan lancar. Belum lama juga beredar banyak video seorang konten kreator yang di dalam kontennya dia memberikan pertanyaan kepada anak-anak SMA. Di dalam video tersebut si konten kreator memberi pertanyaan, contoh, sebutkan 3 negara Eropa. Itu kan gampang banget. Dan yang gak disangka-sangka, pertanyaan segampang itu ada salah satu anak yang menjawab dengan polosnya, entah ini settingan atau bukan, tapi dengan polos banget dia jawab Garut. Garut, negara di Eropa. Garut. Entah siapa yang salah. Apa kalian mau menyalahkan gurunya? Ini sudah SMP atau SMA, aku lupa. Soalnya itu kalau nggak salah SMA ya, abu-abu soalnya. Entah ini siapa yang salah. Di zaman teknologi yang secanggih ini dia menyebutkan negara di Eropa dengan kata Garut. Yang sederhana aja, masih banyak anak-anak sekolah zaman sekarang tidak hafal ibu kota provinsi di Indonesia. Bahkan provinsi tempat tinggal dia sendiri, dia tidak tahu nama ibu kota provinsinya. Misal aku tinggal di Jawa Tengah, ibu kotanya apa? Semarang. Waktu itu ada anak yang ditanya ibu kota Jawa Timur apa? Nggak tahu. Jawabnya apa? Jogja. Hebat. Anak zaman sekarang hebat. Nah, kira-kira apa sih sebabnya? Nah, ini ada sangkut pautnya dengan 3 faktor yang akan dikaji ulang ini. Pertama, zonasi. Zonasi ini sama sekali nggak efektif praktiknya di lapangan. Sebagai contoh, anak-anak desaku ingin mendaftar SMP negeri melalui jalur zonasi, itu udah pasti gagal. Kenapa? Jarak antara desa kami dengan SMP negeri terdekat memang tidak terlalu jauh, tapi kami kalah dekat dibanding desa atau kelurahan yang lebih dekat dengan SMP tersebut. Alhasil, anak-anak desa kami mendaftar menggunakan jalur prestasi dan jalur afirmasi. Jalur prestasi yang digunakan merupakan nilai rapor dari siswa tersebut
Namun dengan nilai rapot itu pun bisa aja dimanipulasi, apalagi dengan sekolah lain yang kadang menaikkan nilai muridnya dengan tidak masuk akal. Sudah jelas pasti kami kalah lagi, apalagi jika murid kami tidak punya piagam dalam hal prestasi. Itu benar-benar enggak menolong sama sekali. Mungkin bisa daftar pakai jalur prestasi, tapi ya bisa daftar, bisa, tapi keterima atau enggaknya sekarang di bawah 50%. Nah, jalur berikutnya adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi pun enggak semua anak punya nomor DTKS. Nomor DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial yang merupakan pangkalan data utama yang digunakan pemerintah untuk menentukan penerima sebagai program bantuan sosial di Indonesia. Bahkan ditemukan banyak keluarga tergolong kurang mampu tapi tidak tercatat dalam DTKS. Alhasil tidak bisa menggunakan privilege jalur afirmasi. Jalur afirmasi pun sekarang kayaknya nggak melulu soal dia punya DTKS langsung keterima jalur afirmasi, tapi masih ada nilai zona, kembali lagi ke zonasi, nilai jarak dan usia. Dan terbaiknya sekarang anak putus sekolah itu langsung diterima melalui jalur apapun. Mungkin dari umur juga mempengaruhi ya. Dan mungkin sistem zonasi ini bisa jalan dengan lancar dan benar kalau sarana dan prasarana mendukung. Jumlah sekolahnya memadai setiap kota dan jumlah gurunya memadai baik dari segi jumlah guru maupun kualitas. Kalau enggak, sistem zonasi ini hanya akan menjadi ladang nepotisme dan banyak kecurangan dalam praktiknya. Memang tujuannya bagus, tapi hasilnya buruk. Terus yang kedua, masalah kurikulum. Sudah nggak kaget lagi kita jika setiap ganti menteri itu diiringi dengan ganti kurikulum. Dan menurutku setiap kurikulum punya nilai plus dan minusnya sendiri-sendiri. Kita nggak bisa membandingkan antara kurikulum satu dengan kurikulum lain mana yang lebih baik, karena tujuannya sama, menciptakan output pembelajaran yang bagus. Tapi dalam prakteknya masih banyak yang tidak dapat mencapai target, bahkan justru mendapatkan hasil yang kurang baik. Contohnya, dalam kurikulum Merdeka sekarang, anak kelas 1 dan 2 SD belum bisa membaca. Itu bukan merupakan sebuah masalah. Kalau dulu kita sejak kelas 1 itu udah diajarkan membaca dan menulis. Kalau kelas 1 saja belum bisa baca nulis, kita dulu nggak bisa naik kelas. Sekarang bahkan pihak sekolah tidak boleh membuat siswa tinggal kelas. Meskipun siswa tersebut tidak bisa membaca, menulis, menghitung, harus dinaikkan karena merdeka belajar itu tadi. Tapi menurutku, dan alasan kenapa siswa kelas 1 dan 2 dinilai masih dalam tahap masih belum bisa baca itu nggak apa-apa, karena mereka masih dinilai dalam tahap peralihan dari TK maupun PAUD dan mereka masih dalam masa bermain. Tapi ini justru bisa jadi masalah kedepannya untuk murid ini. Besok kalau saat kelas 1 dan 2 belum bisa baca tapi harus dilanjutkan sampai kelas 3 misalnya dia masih belum bisa baca, ini akan menjadi masalah dia sendiri nanti kalau sudah kelas 6. Kita tahu kelas 5 itu ada ANBK, bahkan dalam ujiannya itu menggunakan komputer ataupun laptop. Bagaimana jadinya kalau kita membiarkan orang yang tidak bisa membaca dan menulis itu mengikuti ANBK? Bahkan dalam ANBK itu ada literasi dan numerisasi. Terus bagaimana anak tersebut bisa mengerjakan? Dan sampai sekarang solusinya belum ada. Entah ini kedepannya mau gimana, kita juga nggak tahu. Padahal anak juga bisa bermain game, bermain HP, dia lancar bermain game, bermain HP, tapi tidak lancar dalam membaca. Itu juga sebuah keanehan.
Bahkan kita yang dulu, contohnya kita anak 90-an, kelahiran 90-an, melewati berbagai macam kurikulum. Jika ada teman yang mungkin dalam segi pembelajaran kurang, dia bisa tinggal kelas, kita malah justru sebenarnya lebih berkualitas daripada dulu, karena belum adanya gadget. Bahkan hiburan satu-satunya kita adalah televisi kala itu. Kalau televisi pun itu nonton full kartun itu hari Minggu, sekarang anak bisa melihat apapun yang dia inginkan di YouTube. Semua kembali kepada orang tua dalam memberikan gadget kepada anaknya. Anaknya butuh pengawasan, orang tua pun juga harus mendukung. Nah, yang ketiga, soal ujian nasional. Statement Mendikdasmen menyatakan akan mengkaji ulang mengenai ujian nasional, menurutku adalah sebuah langkah yang tepat. Dalam beberapa tahun kebelakang, serasa anak sekolah sekarang tuh gak punya rasa prihatin, tidak ada rasa semangat belajar, dan cenderung malas-malasan karena dia datang sambil tidur di dalam kelas pun udah pasti lulus sekolah gitu loh. Karena apa? Karena udah gak ada ujian nasional yang menjadi tolak ukur kita dalam mengevaluasi pembelajaran. Dalam misalnya SMP 3 tahun kita belajar SMP dan dievaluasi, itu sekarang udah gak ada. Sistem yang dianut ini karena kita mau coba tiru sistem yang dianut oleh Finlandia. Dengan tidak adanya ujian nasional, kita mencoba meniru mereka, tapi rasanya gagal juga. Karena membandingkan dua negara yang bertolak belakang menggunakan satu sistem pendidikan yang sama, menurutku benar-benar nggak relevan sih. Kita mulai dari tingkat SDM. Apakah SDM negara kita sama atau setidaknya mendekati SDM negara Finlandia? Tentu saja enggak sama sekali. Jauh, sangat jauh. Kedua, sarana prasarana. Apakah sarana prasarana udah lengkap? Masih banyak loh sekarang ditemukan sekolah-sekolah yang berada di pelosok desa tidak mempunyai sarana prasarana yang memadai. Nah, dengan minimnya sarana prasarana dan SDM seperti di Indonesia, apakah capaian pembelajaran bisa dicapai tanpa adanya ujian nasional? Mungkin hanya 40%, angka yang sangat kecil. Ya, jalan terbaik adalah mengembalikan ujian nasional, entah batas kelulusan diturunkan atau apapun itu. Yang terpenting ujian nasional diadakan kembali menjadi syarat kelulusan. Itu akan membuat anak sekarang mempunyai rasa prihatin dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam kehidupannya sebagai pelajar. Jadi dia mempunyai rasa takut untuk tidak lulus sekolah, mempunyai rasa malu untuk tidak belajar, dan dia akan meningkatkan kualitas belajarnya walaupun hanya untuk beberapa hari menjalani ujian nasional, tapi itu setidaknya bisa sedikit merubah output dari dunia pendidikan kita. Ya, selamat bertugas untuk Bapak Abdul Mukti sebagai Mendikdasmen. Saya akan menunggu gebrakannya untuk dunia pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.